Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jadi pada video kali ini kami dari kelompok 1 Program Studi Magister Pariwisata Universitas Pendidikan Indonesia akan menyajikan tutorial mengenai analisis regresi linear berganda atau multiple regression serta cara mengubah data ordinal menjadi data interval menggunakan Method of Successive Interval atau MSI. Selain itu, kami juga akan menjelaskan sedikit tentang cara penggunaan SPSS. Jadi tutorial ini disusun sebagai bagian dari tugas pada mata kuliah statistik terapan yang diampu oleh dosen kami, Ibu Dr. Ceryaningsih, PhD. Sebelum masuk ke tutorial, kami akan menjelaskan sedikit tentang apa itu multiple regression atau bisa disebut regresi linear berganda. Nah, jadi multiple regression ialah salah satu metode statistik yang digunakan untuk mengetahui pengaruh dua atau lebih variabel independen X terhadap satu variabel dependen Y. Pada jurnal rujukan yang telah kami ambil, bisa dilihat di sini ada research model yang dimana variabel X-nya yaitu X1 quality, X2 image of praise, X3 natural attraction, X4 event, X5 historical attraction, X6 accessibility, dan X7 cultural affinity. Dengan variabel Y destination satisfaction dan variabel Y2 revisit intention. Namun di sini kami hanya mengambil variabel Y1 yaitu destination satisfaction. Dan pada research model ini bisa dilihat bahwa lebih dari satu variabel X yang mempengaruhi variabel Y. Nah, bisa dilihat teman-teman ini dummy data yang sudah kami ambil dari rujukan jurnal. Bisa dilihat teman-teman ini merupakan dummy data yang masih bersifat ordinal dan akan kita ubah menjadi data interval menggunakan Method of Successive Interval atau MSI. Nah, ini langsung kita klik aja datanya, lalu kita pencet Adds In, lalu kita pilih statistik, lalu kita pilih Successive Interval, yes, dan kita blok sampai bawah. Ini kita taruh di bawahnya agar memudahkan kita. Ini langsung kita taruh aja di bawah, lalu klik next, select all dulu, terus kita klik next. Ini kita ubah ke 5 karena kita menggunakan skala Likert 1 sampai 5. Lalu kita klik next, finish. Nah, ini udah muncul teman-teman, bisa dilihat. Lalu ini kita ulangi cara seperti tadi hingga selesai. Lalu kita lanjutkan dengan mengklik average untuk totalnya. Ini kita blok aja seperti ini. Dan kita tarik ke bawah. Dan bisa dilihat ini udah keluar hasilnya dan kita lakukan cara yang sama hingga selesai. Jika sudah selesai, kita langsung masuk ke SPSS-nya. Di sini kita menggunakan SPSS 22. Dan di sini kita langsung masukin variabel X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, hingga variabel Y1. Nah, untuk di bagian desimal, kita ubah ke 3 semua, teman-teman. Jika sudah semua, di bagian measure kita ubah ke scale semua. Hingga Y1 kita ubah semuanya. Di bagian label kita tambahkan variabelnya masing-masing seperti quality, image of praise, dan lain sebagainya.
Jika sudah semua, langsung kita beralih ke data view. Kita masukin yang dari Excel, totalan dari Excel yang udah kita totalin tadi, seperti X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7 sampai Y1. Kita masukin dulu semuanya. Oke, jika sudah lengkap, langsung saja kita analyze. Kita klik regression, linear. Nah, muncul seperti ini, kita masukin variabel Y1 ke dependent, lalu variabel X ke independent. Lalu kita klik statistik, pastikan model fit descriptive collinearity diagnosis, Durbin-Watson, estimates-nya tercentang, lalu kita pencet continue. Lalu di bagian plots, kita masukin variabel Y-nya seperti racet, lalu X-nya spread begini, lalu kita pastikan tercentang histogram dan itunya, normalnya, lalu kita save. Pastikan unstandardized-nya tercentang, lalu kita continue. Dan akan muncul hasil dari uji regresi linear bergandanya seperti correlation, ANOVA, dan lain sebagainya. Ini langsung muncul sendiri, teman-teman bisa dilihat. Variabel enter atau remove, model summary, ANOVA, koefisien. Ini langsung muncul seperti ini, residual statistiknya, histogram, lalu PP plotnya juga sudah muncul. Teman-teman bisa lihat ini tidak bermasalah ya, dan scatter plotnya juga menyebar, yang bisa diartikan bahwa tidak ada masalah dari datanya. Nah, selanjutnya untuk uji normalitas atau Kolmogorov-Smirnov bisa kita lakukan seperti ini, analyze, non-parametric test, legacy dialogues. Lalu ini kita klik aja, kita masukin unstandardized ke kolom test variable list. Jangan lupa yang bagian normal kita checklist. Lalu kita klik OK. Maka bisa dilihat ini hasilnya, Kolmogorov-Smirnov testnya. Nah, teman-teman, kita sudah melakukan analisis regresi linear berganda, seperti uji multikollinearitas, uji normalitas PP plot, uji Kolmogorov-Smirnov, uji heteroskedastisitas atau scatter plot, uji F, uji T. Nah, baik teman-teman semua, demikian tutorial yang dapat kami sampaikan mengenai cara mengubah data ordinal menjadi data interval menggunakan method of successive interval atau MSI, serta analisis regresi linear berganda atau multiple regression menggunakan SPSS 22. Semoga penjelasan dalam video kami ini dapat membantu teman-teman semua dalam memahami proses pengolahan data penelitian kuantitatif, khususnya dalam melakukan transformasi data dan analisis regresi pada penelitian akademik. Baik, kami dari kelompok 1, Program Studi Magister Pariwisata Universitas Pendidikan Indonesia, mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Tutorial ini disusun sebagai bagian dari tugas mata kuliah statistik terapan yang diampu oleh dosen kami, Ibu Dr. Cerianingsi, PhD. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian materi, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.